Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Hingga pada hari ini kita kembali memulai materi kita, dalam hal ini ilmu nahwu, di mana pada pertemuan pertama di awal semester genap ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya atau pada semester ganjil. Namun sebelumnya mari kita dulu sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Dan aku sekalian, di semester genap ini kita akan melanjutkan materi dari tanda-tanda i'rab, di mana pada semester ganjil kita telah bahas tanda i'rab rafa dengan tanda i'rab nasab. Jadi tersisa tanda i'rab al-habzi dengan tanda i'rab al-jazmi. Nah, inilah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Untuk itu mohon kiranya Ananda memperhatikan, dengarkan baik-baik dan memperhatikan sekaligus mencocokkan catatan Ananda yang telah ditulis, ya, agar supaya Ananda bisa lebih memahami. Karena kapan Ananda tidak menyaling berarti itu agak susah. Kalau hanya kita mau dengar, ya agak susah kita memahami kalau tidak ada materi yang kita pegang atau yang kita pedomani dalam menerima materi. Baiklah, jadi pada materi kita ini, ya, ada yang saya kirim materinya dan di garis bawahi merah di bawahnya, jadi kita mulai dari situ, ya, karena ini masuk bidang studi enteran, maka itu bersifat lanjutan daripada setiap materi yang kita bahas, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi seperti biasanya saya yang baca. Di situ perhatikan, mengamati, menyimak sambil nantinya menerjemahkan. Nah, dan insya Allah pada pertemuan yang akhir tanda-tanda i'rab itu saya akan periksa catatannya, karena saya akan jadikan sebagai penilaian dalam hal sikap. Tak lupa penting juga, tak kalah pentingnya juga adalah saya ingatkan untuk mengisi absen yang di classroom. Ya, mohon perhatiannya karena itu juga menjadi menjadi pegangan buat saya, bagaimana keaktifan Ananda dalam hal pembelajaran. Ya, jadi saya mulai, silakan diperhatikan catatannya. Ya, saya baca dulu. Walil habzi salasu alamatin. Walil habzi salasu alamatin. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil habzi. Fatakunu alamatan lil habzi fi salasati mawadi. Fi salasati mawadi fil ismil mufradi al munsarifi. Fil ismil mufradi al munsarifi wa jam'ut taksiril munsarifi wa jam'il muannasis salimi. Wa jam'il muannasi salimi. Ya, saya terjemahkan dulu. Satu.
hal dalam al-habzu. Walil habzi salasu alamatin. Untuk hafaz dalam kurung jar, untuk hafaz dalam kurung jar mempunyai tiga tanda. Yang pertama al-kasratu, kasrah dalam kurung baris bawah, wal ya'u dan ya, yakni huruf dalam kurung huruf ya. Wal fathatu dan fathah dalam kurung berbaris atas. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil habzi. Adapun kasrah, kalau tadi kasrah itu adalah baris bawah. Adapun kasrah fatakunu alamatan lil habzi, mempunyai tanda hafaz, atau mempunyai tanda jar, ataukah mempunyai tanda baris bawah, itu bisa juga seperti itu. Fi salasati mawadi, pada tiga tempat. Bil ismil mufradi, yakni pertama pada isim mufrad al-munsharif, yakni pada isim mufrad yang bertasrif. Ada isim mufrad yang bertasrif. Wa jam'i taksiril munfasiri, dan jamak taksir yang bertasrif. Yang bertasrif itu artinya bisa berubah-ubah, ada pola-polanya itu. Karena ada juga yang tidak boleh bertasrif, artinya mabni, tetap tidak mau menerima apapun penyebabnya, tidak mau menerima, itu namanya tidak munsharif. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang bisa berubah-ubah, dalam hal ini jam'ut taksiri al-munsharifi. Yang ketiga, wa jam'il muannatsis salimi, dan jamak muannats salim, jamak untuk perempuan. Ya. Jadi itulah merupakan tanda hafaz yang bagian pertama, di mana tanda hafaz ini mempunyai tiga. Yang pertama adalah al-kasrah, kemudian al-ya, kemudian al-fathah. Jadi hanya tiga. Kalau yang kemarin itu tanda irab berapa? Ada 4. Kemudian tanda tanda irab nasab itu ada 5. Jadi ini yang paling banyak. Tanda irab rafa ada 4, tanda irab nasab ada 5. Dan yang sekarang ini tanda hafaz ada 3. Yaitu. Jadi tanda hafaz ini ada 3. Yang pertama adalah al-kasrah, yakni berbaris bawah. Ya. Dalam uraian selanjutnya yang dibahas dulu adalah al-kasrah. Jadi dari 3 pembagian tadi itu kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama dulu kita bahas yakni al-kasrah, yakni fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil habsi. Adapun tanda kasrah atau tanda baris bawah mempunyai 3. Mempunyai 3 tanda. Jadi tanda secara umumnya tadi hafaz itu ada 3. 1, 2, 3. Kita urai lagi, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, pada penjelasan yang pertama mempunyai lagi tanda 3. Mempunyai lagi 3. Artinya kapan dipakai itu baris di bawah. Kapan dipakai itu baris bawah. Jadi inilah kapan dipakai, ada 3 tempatnya. Jadi nanti kalau Ananda membaca kitab kuning, coba diperiksa nih. Oh, ada itu yang dipelajari tanda baris di bawah. Kalau ada yang tidak sesuai ini berarti itu salah. Ya, coba kita lihat dulu. Yang memakai tanda kasrah merupakan bagian pertama tadi. Yang memakai tanda kasrah adalah isim mufrad.
Jika isim itu menunjukkan satu, maka hukumnya berbaris di bawah apabila apa? Ada harfu jar di belakangnya. Ya, ada harfu jar di belakangnya. Sekira pada pertemuan-pertemuan awal itu kita sudah bahas harfu jar. Saya ulangi untuk mengingatkan, seperti min, ila, an, ala, bi, ruba, al-kaf, al-lam, dan sebagainya. Nah, apabila salah satu di antara huruf jar itu ya, lalu ada isim mufrad di depannya seperti tadi yang saya sebutkan, maka hukum i'rabnya itu isim mufrad berbaris di bawah pada huruf akhirnya. Jadi Anda perhatikan itu baris bukan bagian awalnya, tetapi baris akhirnya satu kata yang kita perhatikan, karena itu yang menjadi pedoman. Misalnya ya, ana berarti saya, minal masjidi. Ada masjidi karena ada min di depannya. Ana, saya, min, dari, al masjidi, saya dari sebuah masjid. Karena itu al masjid merupakan isim mufrad menunjukkan satu. Kapan dipergunakan yang menunjukkan dua, ini tidak masuk di sini. Karena itu kata benda itu ada namanya mufrad, ada namanya musanna, dua ada namanya jamak. Tapi yang dimasukkan di sini adalah mufrad ya, yang menunjukkan satu. Jadi ana minal masjidi, ana adalah saya, min, minal, dari, ini adalah harfu jar, kemudian al masjidi isim mufrad, maka otomatis isim mufradnya itu berbaris di bawah. Ana minal madrasati, ana minal maktabati, ana minas suki, ana minal baiti. Ya, coba Anda bisa kembang-kembangkan itu. Dan itu harus dikasih jelas barisnya karena ada harfu jar di bawahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-habzi. Al-habzi tanda jarnya adalah al-kasrah, berbaris di bawah. Ya. Yang kedua adalah, karena tadi ada 3. Pertama tadi sudah ya, isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Inilah jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Kenapa dikatakan jamak tidak beraturan? Artinya tidak ada ketentuan yang dipedomani bahwa harus begini, harus ditambah ini, harus tambah ini. Tidak ada. Makanya dikatakan taksir tidak beraturan. Nah, perlu juga Anda saya ingatkan bahwa jamak itu artinya jamak adalah banyak, lebih dari 2. Jamak itu pernah saya singgung, pernah saya sampaikan apakah lewat bahasa Arab atau apa, bahwa jamak itu terbagi 3. Ada namanya jamak muzakkar, banyak, artinya banyak untuk menunjukkan banyak untuk laki-laki. Ada juga jamak muannats salim, jamak banyak untuk perempuan. Nah, antara karena ada yang bukan laki-laki, ada juga yang bukan perempuan. Nah, inilah masuk di bagian jamak taksir. Nah, ini jamak taksir agak susah ya, karena tidak ada aturan yang mengikat. Tidak ada pedoman-pedomannya bahwa harus begini ya. Tidak sama kalau jamak muzakkar salim ada, jamak muannats salim ada. Kalau jamak muzakkar salim, kalau dari bentuk awalnya misalnya al muslimu, perhatikan huruf terakhirnya mu, lalu mau dijadikan jamak, ditambah waw dengan nun pada akhirnya, maka menjadilah al muslimuna. Nah, itu sudah banyak orang muslim. Nah, kemudian atau al muslimina ya dengan nun. Itu tata caranya untuk jamak muzakkar. Begitu juga jamak muannats salim. Al muslimatu, dari huruf terakhirnya itu ta ditambah alif, dibuka itu tanya baru ditambah alif, kemudian ditambah ta marbuta, maka menjadilah al muslimatu menjadi al muslimatu, banyak muslim perempuan. Nah, kalau ini tidak ada ketentuannya jamak taksir. Tetapi dalam hal kasrah ini atau dalam hal al-habas ini, itu berhak juga memakai tanda baris kasrah.
memberi berhak memakai tanda baris kasrah. Nah, contohnya misalnya ana, masih itu ya, saya supaya Anda paham. Ana minal masajidi. Ini al masajidi jamak taksir. Nah, saya dari beberapa masjid. Jadi ada beberapa masjid saya datangi. Nah, jadi saya kembali, saya berucap saya dari beberapa masjid. Beda tadi itu kalau yang mufrad. Jadi bunyinya dalam keadaan jamak taksir bahwa ana minal masajidi. Itu dinya itu berbaris di bawahnya itu yang dimasuk karena jamak taksir kemudian didahului oleh harfu jar. Kalau tadi yang di atas itu ana minal masjidi, beda itu al masjidi. Yang satu al masjidani, dua al masajidi, banyak. Ini al masjidi anak yang pertama ya, ana minal masjidi menunjukkan mufrad atau tunggal. Dia jamata, dia isim mufrad, kemudian ada harfu jar di depannya, makanya berhak memakai baris bawah. Kemudian yang kedua ini ana minal masajidi, berhak memakai tanda baris di bawah karena dia jamak taksir lalu didahului oleh huruf jar yakni min. Jadi harfu jar ini bisa kita roba-roba ya, bisa kita roba-roba. Misalnya ana pil maktabati, saya di dalam beberapa perpustakaan. Jadi maksudnya sudah di perpustakaan 1, kedua, ketiga. Itu maksudnya. Jadi yang jelasnya bahwa jamak taksir itu bila didahului oleh harfu jar maka otomatis itu berhak memakai huruf jar atau tanda baris di bawah. Berikutnya yang ketiga. Jadi tadi pertama adalah kasrah, sudah memakai baris di bawah. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir, memakai juga baris bawah. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak untuk perempuan, banyak untuk perempuan. Jadi al muslimatu menjadi al muslimati. Itu juga memakai berhak memakai baris di bawah. Iya. Jadi ya sudah 3 kasrah. Kemudian berhak memakai itu karena dia isim mufrad, dia jamak taksir, kemudian jamak muannas salim. Ya, apa contohnya jamak muannas salim yang berbaris di bawah? Yakni ana apa itu? Nadartu ila muslimati. Nadartu saya memandang ke beberapa muslimat. Al muslimati ilal muslimati. Jadi berbaris di bawah karena dia jamak muannas salim dan didahului oleh harfu jar. Jadi nadartu ilal muslimati, nadartu ilal muallimati, nadartu ilal ustazati. Yang jelas itu dia jamak muannas salim. Nadartu ilal mu'minati. Itu. Jadi harus tidak boleh ilal mu'minatu, ilal mu'minata, salah. Karena ini ada ketentuannya bahwa jamak muannas salim itu bila didahului dengan harfu jar, salah satu huruf jar, maka itu berhak memakai baris di bawah. Seperti contoh tadi yang saya sebutkan itu. Jadi inilah tanda huruf huruf jar atau hafaz. Di mana tadi secara umumnya itu mempunyai 3 tanda, yakni al-kasrah, kemudian aliyah, kemudian al-fathah. Nah, inilah yang saya bahas dulu pada bagian pertamanya, yakni tanda hafaznya yang memakai kasrah, Itu ada 3 juga, yakni pada isim mufrad seperti tadi saya contohkan, ana minal masjidi, kemudian jamak taksir ana minal masajidi, kemudian jamak muannas salim nadartu ilal muslimati. Ya, sekira inilah yang menjadi pembahasan pertama
khususnya anak-anakku sekalian pada bidang studi ilmu nahwu. Insya Allah pada pertemuan berikut saya akan bahas kembali atau melanjutkan kembali pada tanda yang kedua, dalam hal ini aliyah. Nah, karena tadi kan kasrah sudah, kemudian aliyah, insya Allah ada selanjutnya adalah al-fathah. Sekira inilah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Semoga Anda bisa paham apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.